Jadi Pak Haji, air rendeman bisa kan tuh dibikin adonannya tuh? Bisa. Nah itu, Bisa. saya yakin kali aja baru diolesin begitu aja, terus disiram-siram manjur, apalagi dalamannya ya. Ya. Tepuk tangan dong. Pak Senwara. Makanya Pak Haji, Gak masuk logika, yang penting masuk. ini, tapi saya masuk duit Pak Haji, jadi tiap hari nih, kalau gue sepi, nah begitu nggak dicuci 3 hari Pak, ya. Nggak jamuran saya malu nggak malu Pak, walaupun saya udah haji, bodo amat dah, kata kita, ya. Iya bodo amat. Nah kan produk saya kan bikin produk sendiri tuh Pak, ya. Saya lipat-lipat, ada orang kan, gue lihat dulu deh. Gue gosok-gosok deh tuh Pak Haji, gosok, laris lu, udah mati saya nih, laris. Begitu saya balik ke sini, Pak Haji, 6 Pak Haji, kaget kita, 6. Tepuk tangan dong. Tuh Pak Haji, tadi ini saya awalnya kan saya juga biar begini-begini punya majelis juga Pak Haji. Punya majelis. Ya, jadi saya seksi dakwahnya. Sesi dakwah. Ya, kagak percaya saya tadinya Pak Haji. Saya ngamalin ratib, Sabitun Najah, Irsadul Anam. Saya kata gini, ilmu apa ini ya? Oh, ini istri saya Pak Haji nih. Mana istrinya? Ini. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Bapak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Haji Ahmad Mawardi dari Cibarusa Pak. Dari Cibarusa. Cibarusa. Saya tadinya awalnya nggak demen banget Pak ilmunya Bapak ini, benar. Tapi istri saya kalau suruh lihat YouTube, dagangan saya kok teler amat ini. Saya kan usahanya ini Pak Haji. Ya. Tadinya produk salon mobil seperti jamur kaca, sampo, pembersih blok mesin, pewangi pakaian, sabun laundry, semuanya itu ya. Ya. Awalnya saya coba itu dari istri bilang, Bi, tolong baca YouTube Pak Haji dulu. Akhirnya saya diam, saya kerjain Pak. Apa yang Bapak kerjain? Itu Pak, celana dalam. Ya, awalnya celana dalam dulu Pak. Saya nggak cuci Pak, kan di situ lihat YouTube-nya Pak Haji kan sehari 2-3 hari Pak, saya nggak cuci. 3 hari, iya. Nah begitu nggak dicuci 3 hari Pak, ya. Nggak jamuran saya malu nggak malu Pak, walaupun saya udah haji, bodo amat dah, kata kita, ya. Iya bodo amat. Nah kan produk saya kan bikin produk sendiri tuh Pak, ya. Saya lipat-lipat, ada orang kan, gue lihat dulu deh. Gue gosok-gosok deh tuh Pak Haji, gosok, laris lu, udah mati saya nih, laris. Begitu saya balik ke sini, Pak Haji, 6 Pak Haji, kaget kita, 6. Tepuk tangan dong. Tuh Pak Haji, tadi ini saya awalnya kan saya juga biar begini-begini punya majelis juga Pak Haji. Punya majelis. Ya, jadi saya seksi dakwahnya. Sesi dakwah. Ya, kagak percaya saya tadinya Pak Haji. Saya ngamalin ratib, Sabitun Najah, Irsadul Anam. Saya kata gini, ilmu apa ini ya? Oh, ini istri saya Pak Haji nih. Mana istrinya? Ini. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Dibully. Iya. Coba minjeminnya. Gimana Ibu? Iya, saya sampai saya rayu-rayu Pak, tolong deh Pak. Kasih duit Pak Haji saya. Lagi susah nih, nggak ada dagangannya, nggak laku-laku. Udah amalin nih Pak Haji. Saya begitu buka, lah kok ini ada ilmu lunas hutang, terus uang tanpa enak-enak deh, nggak susah-susah. Coba ini, ngapain itu? Ngomongnya jorok, kontol. Gitu. Maaf Pak Haji ya. Terus saya sampai rayu Pak Haji. Nih, gua kasih duit 100.000. Setiap saya baca YouTube kasih 100.000 Pak Haji buat beli rokok. Rokok saya kan Samsung Refill. Gue beliin dah 5. Lumayan ya. Kan rezeki Pak Haji ya. Rezeki itu dikasih saya 100.000 sehari Pak Haji. 100.000. Nah begitu udah, nih omset 200. Kalau saya kan pendapatan gini Pak Haji. Kalau saya dapat 1 juta sehari, untung saya 500. Ya. Karena saya produk sendiri, beli toko kimia. Ya. Sebelum ada YouTube saya udah produksi Pak Haji. Saya tukang salon mobil tadi awalnya. Ya. Jadi saya tuh berkembang. Alhamdulillah saya Pak Haji dagang pakai mobil 2. Ya. Nah, terus yang kedua lagi ada pembeli. Ini kakak no ada no. Telepon, dia punya bengkel towing di Senen dekat Atrium. Ji, ini orang nggak mau bayar, udah jadi barangnya nggak mau dibayar. Nah saya kan sering nonton YouTube Pak Haji tuh, ya maaf nih Pak Haji ya. Terus saya bilang gini, Kak, tolong deh, lo mojok ke bengkel tuh katanya bojok deh, katanya lo kobel aja tuh. Kobel. Tepuk tangan dong.
Ada Pak Haji, kakak saya ngikut tuh. Iya. Saya kesini dibiayain Pak Haji. Oh. Saya kesini dibiayain sama dia tuh. Dibiayai. No, ada orangnya diri deh. Tepuk tangan dong buat Kobel. Iya. Saya dibilang, Ji, anak lo dagang sehari berapa katanya? Untung. Saya bilang, untung nggak tentu Kak. Kadang-kadang gope, kadang-kadang 2,5. Udah gue bayar loh. Gue bayar lo 500.000, makan apa semua, cucu saya bawa Pak Haji tuh di bawah. Ya. Nah duit yang dari Pak Haji tuh, dari dia saya ijab kabul tadi. Kata kita, ya Allah, udah cuma segini, biarin dah kata kita. Ya kalau orang Betawi gitu Pak Haji, bodo amat dah udah kata kita. Iya, nah, saya nekat tuh, satu ya. Kedua, no diajarin sama dia supaya pakai celana terbalik. Saya punya utang Pak Haji. Punya utang kalau nggak salah 3 juta deh. Bagi saya gede banget Haji. Ya. Terus saya dagang tiap hari. Kata yang punya nagih utang, Ji, lo kemana aja lo? Lah gue tiap hari dagang. Matanya dibalik kali Pak Haji. Kalau Tepuk kelihatan tangan. Tepuk tangan. Wah, bener ini luar Pak Haji. biasa. Sampai dia bilang, Pak Haji sehat Pak Haji katanya. Ya. Pak Haji kalau nggak ada duit gak usah bayar aja dulu. Kata kita mati kita. Lunas. Mati kita. Sampai sekarang Pak Haji pakai celana terbalik ini. Iya. Mana buktinya? Bisa aja Pak. Tepuk tangan. Ya, jadi emang ilmunya Pak Haji nggak masuk, kata saya nyimak, nggak masuk logika, nggak bisa mikir, nggak usah apa itu masuk rekening. Cuma kan saya nggak punya rekening Pak Haji dari zaman dulu, nggak punya rekening. Tapi saya alhamdulillah Pak Haji nggak punya rekening juga, ada yang biayain no. Oh iya. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi kata kita, kalau saya kan ngerti sedikit Pak Haji ya. Ya. Alhamdulillah ngerti. Kata kita ini wal yatama wal masakin wa bin sabil. Ya, ini anak yatim. Saya Pak Haji, walaupun saya sering dakwah, sering apa tapi saya belum punya anak yatim kayak begini banyak Pak Haji. Iya. Lembut banget. Iya. Oh, udah lihat anak yatim saya. Udah saya cium Pak Haji, nomor 2 dia. Saya ketinggalan Pak Haji. Udah diciumin anak yatimnya? Udah saya cium. Ibu yatim udah belum? Hah? Ibu yatim udah dicium Ibunya yatim belum? saya mau cium takut dah. Gitu Pak Haji ceritanya. Jadi kita saya lihat Pak Haji asetnya Pak Haji, subhanallah. Sapi saya yang 1 ton. Iya, cucu saya sampai saya bawa Pak Haji umur 10 bulan tuh sama anak situ udah. Kita sapi yang 1 ton hampir ada 32 ekor. Iya. 1 ton. Gede-gede. Kalau orang kan cuma punya 1, 2, 3, kita banyak. Cuma saya ada pertanyaan Pak Haji, saya kan produksi nih ya, produksi yang kayak buat salon mobil. Nah jadi kita tuh Pak Haji, dia belinya kosong, ntar dia dibikin brand. Nah saya pikir saya mau tanya sama Pak Haji nih, Pak Haji, air rendeman bisa kan tuh dibikin adonannya tuh? Bisa. Nah itu, saya yakin kali aja baru diolesin begitu aja, terus disiram-siram maju, apalagi dalamannya ya. Ya. Itu. Tepuk tangan dong. Pasen Wara. Makanya Pak Haji. Gak masuk logika, yang penting masuk. Ini, tapi saya masuk duit Pak Haji. Jadi tiap hari nih, kalau gue sepi pagi-pagi pokoknya celana mau malam nih, Mak, saya rendam, saya minta tolong juga, Mak, tolong dong celana dalam lu juga rendam, biar dapatnya double, betul nggak Pak Haji? Betul. Oh iya, Betul. tiap hari Pak Haji, sampai kehabisan celana Pak Haji. Beli lagi yang baru. Iya. Tepuk tangan dong. Terus terakhir Pak Haji, saya udah lama banget Pak Haji, ya Allah, ya Rabbi gue banyak dosa banget ini ya Pak Haji ya. Ini ada air. Pak Haji, saya banyak dosa banget ya Allah, saya udah gak ngerjain tahajud Pak Haji, udah lama banget. Ya Ratibul Hadat, apa saya, biasanya saya dawam Pak Haji. Ya, nah kemarin malam saya baca, dapat saya kan apal juga Pak Haji, alhamdulillah sedikit lah, 5 juz 6 juz masih apal ya. Lagi baca cucu Pak Haji ngangkang Mbak ya. Cuman saya ingatnya Pak Haji, saya nggak mau ngomel nih, godaan nih. Saya angkat cucu saya, ya Afifah, biar engkau ntar beli Robicon. Saya bilang gitu, jangan ini gara-gara lu nih. Saya begitu Pak Haji, kali aja nih ngikutin jejak Pak Haji ya. Dulu kan Pak Haji cerita tuh di YouTube. Ya. Siapa anaknya Pak Haji tuh? Fauji. Pak Haji. Nah, saya ingat tuh Pak Haji. Sekarang saya jadi, ya saya kan kalau orang Betawi ngomel mulu Pak Haji. Kalau cucu grendotin, oh brengsek cucu nih gini ya. Iya kan? Nah, sekarang saya enggak ada Pak Haji. Ya Allah, ketika dosa ya. Ya kan? Sekarang kalau emaknya marah katanya, biar kalau emaknya marah gue demen nih, ya kan? Kalau gue marah, mati gue punya mobil baru lagi nih. Ya, kalau beli kan kita kredit capek Pak Haji. Ya. Saya kredit mobil ada 5 kali capek Pak Haji. Pak, saran saya, Bapak kan punya istri tercinta yang manjur banget. Bisa gak Bapak, kalau lihat istri tercintanya nih
tidurnya nggak telanjang, Bapak tinggal ngucap aja. Bapak kalau manggil istri apa? Umi. Umi, telanjang nggak? Kalau Umi nggak telanjang, utang saya lunas. Ntar dia langsung telanjang, Pak. Langsung di atas lemari. Yang penting kan lunas. Tuh Pak Haji. Bisa? Sama Pak Haji. Coba ijabin dulu ke istri. Ya. Umi. Umi. Lu aja. Bener Pak Haji, saya awalnya tuh pikir kita ini ketemu nggak Pak Haji ya? Saya nanya nama pasien baru Pak Haji kayak anak PAUD. Iya. Kita pelongo ke sana, kita nanya yang ada pakar-pakar. Ketemu Pak, ada yang bilang 3 kali nggak ketemu. Tapi saya bilang, kalau rezeki gue mujur, gue yakin kata gue, ya kan? Dalam hati saya nih Pak Haji, yakin ketemu. Mana dia jalan pakai tongkat tuh Pak Haji? Istri saya tuh. Iya. Ngantri di sini nih, kayak kita di pagar tadi kan awalnya di pagar. Saya bilang, oh di pagar dulu ya. Terus istri saya pantatnya segini nih terus. Biar cepet naik. Di kobel. Iya, biar cepet naik Pak Haji. Di kobel. Iya betul. Kata kita besok laris dagang gue lagi biarin lah. Itu ada yang nolongin Pak Haji. Nolongin Pak Haji, ya Pak Haji. Oh, iya. Saya ada pertanyaan 2 Pak Haji, ini istri saya juga lagi sakit kakinya Pak Haji. Ya. Dia kan pensiunan PNS UI Ya. dari Universitas Indonesia, PNS ya. PNS kan gajinya ya tergantung golongan. Ini kakinya Pak Haji, pinggangnya udah baik. Dari saat kejadian saya nganterin Pak Haji, Allah emang adil. Kalau kita nenek-nenek kakek-kakek sakit, dua tuntunan begini ya. Iya. Saya yang sehat Pak Haji, umur saya 65 Pak Haji. 65 tahun, alhamdulillah nggak pernah sakit. Iya, saya orangnya nggak dendam sama orang. Bodoh amat lah, lu mau kaya, alhamdulillah dah. Yang penting gua kagak ada rasa iri, dengki apa segala. Yang 18 itu saya baca, saya tulis. Saya kan nggak bisa main WA Pak Haji. Dari dia saya tulis, saya lihat. Oh, ini nih bawel, nggak boleh. Jutek, nggak boleh ya. Mancing-mancing marah. Gitu Pak Haji. Ya, mungkin dari saya cuma gitu aja Pak Haji. Ya. Memang mantap Pak Haji, Markotop. Top. Luar biasa. Ini Bapak satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak Haji. Cium tangan dulu lah. Oh iya. Libat istri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Umi nih. Kalau istri nggak kebagian takutnya di kobel. Pak Haji, makasih ya. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Nama. Assalamualaikum Nama saya Herlia dari Cilengsi. Saya mau minta izin waktu praktekin yang Pak Haji naruh setong di sini, Ya. yang di pinggang gitu. Kan waktu itu anak saya belum jualan-jualan tuh, marketing kan jadi belum Ya. closing. Aku praktekin gitu. Terus? Udah saya praktekin, anak saya tuh closing gitu. Cuman udah Ibu praktekin apa kok bisa anaknya closing? cuman praktekin gini. Alhamdulillah atas nama ridho Allah Subhanahu wa taala, karumanya anak yatim RDAY kandang embek pimpinannya Pak Haji Dwi Susanto. Ini aku yakin pasti anak saya closing jualan gitu. Tapi nggak nyampe seminggu closing. Tapi ada tapinya Pak. Tapinya apa? Tapinya Vi gimana? Closing jadi nggak? Itu katanya nggak jadi, mintanya rumahnya yang kecil jangan yang gede gitu. Terus ya udah, terus saya praktekin lagi. Saya kan jualan Pak, jualan kue. Kalau pagi saya juga udah mandi yang jam 00 tuh, mandi baca Al-Quran ya Pak. Iya baca Al-Quran, cuman yang latinnya terus. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya biar dagangan saya laris lagi seperti awal jualan, anak saya bisa closing terus gitu. Tinggal dicolek aja pakai alat kelamin ibu kalau dia serumah. Ini ada anaknya. Iya dicolek, ibu serumah gak sama dia? Iya. Iya maksudnya ada nggak kalau serumah? Ya udah dicolek, nggak usah dipanggil, colek. Di rumah dicolek. Hah? Iya. Bisa? Bisa. Oh, ya, ada lagi. Ya itu biar dagang saya rame. Cuman kan kalau saya cawek-cawek, saya udah Ibu dagang apa? dagang kue. Bahan baku yang buat bikin kue diloncatin 9 kali, bolak-balik sampai bahan bakunya nanti jadi bentuk kue sendiri. Dari tepung masih di karung sampai nanti bentuk kue. Karena alat kelamin ibu kan ada cetakannya. Lagi. Waktu lagi jualan hari Minggu kan ada pasar kaget. Bu, pokoknya mau ada pasar kaget, nggak ada pasar kaget, ini berlaku semuanya. Buat bapak dan ibu jual nasi uduk, kue matang, gorengan, bisa gak bahan bakunya diloncatin 9 kali, biar nggak sawan. Nanti baru diolah, dimasak. Kalau dagang nasi uduk, ya berasnya, ya kelapanya,
ya cabenya, yang daun bawang. Kalau ada tempe gorengnya ya tempenya, tepungnya gitu. Ada lagi? Itu saya praktekin yang kata Pak Haji bilang BH digantung di dekat daging, itu orang mana nggak tahu tuh, yang lagi di YouTube itu. BH digantung di dekat daging. Iya. Coba lihat BH-nya kayak gimana. Kang Nur, set. Terus saya ikutin. Ikutin. BH-nya dicopot. Terus saya kan saya Digantung di mana tuh BH ibu? di gerobak kan. Coba di grup. Tepuk tangan dong. Wow. Terus saya ikutin digantung gitu. Pas hari Minggu, alhamdulillah 7:30 udah habis. Bu, kalau BH-nya digantung, biasanya dagang laku tuh nggak sampai jam 9, Pak. Jam 9 tuh kelamaan. Sebelum jam 9 biasanya udah laris. Ya saya berangkat kan 5:30. Ya. Itu Habisnya jam berapa? 7:30 udah habis. 7:30 udah habis. Wow. BH digantung. Tapi dulu Resikonya neneknya anjlok. awal jualan kan jam 7 udah habis. Awal-awal jualan jam 7 udah habis. Neneknya ibu anjlok nggak sekarang? Anjlok. Ada. Apa nih, pengobatan apa ini? Emang ini Bu, jadi nanti BH-nya jangan digantung, tapi dimasukin kantong kresek. Iya, kresek hitam. Kresek hitam. Nanti digantung kantong kresek ya, tapi di Iya. dalamnya tuh BH yang bekas Sama. pakai. Terus Jadi nggak kelihatan sama pembeli. sama. Mau ibu dagang daging, mau ibu dagang nasi uduk, mau dagang apa di sini. Jadi ibu, kalau bapak dan ibu jualan showroom mobil, nah di dekat rolling door paku, nanti BH-nya kalau istri nggak percaya nggak apa-apa, bapak dan ibu mindik-mindik seperti anjing herder. Nah, kalau ambil BH-nya masih kantong kresek, taruh di rolling door. Bapak dan ibu baru majang mobil berapa jam, itu langsung ada pembelinya. Ini ilmu baru, ilmu kearifan lokal zaman dulu. Emang orang bilang, ih ilmunya aneh. Nggak masalah, yang penting kan ada transaksi. Yang penting kan kita percayanya sama Allah. Ini cuman gimmick-gimmick kok Pak. Bedanya apa sih? Kalau kita naruh BH di kantong kresek, taruh dekat rolling door kalau kita dagang motor, dagang mobil. Nggak, bedanya ibu masang obat nyamuk. Dinyalain lah obat nyamuk biar nggak ada nyamuk. Kan harusnya orang, ih nggak percaya sama Allah, masa bakar obat nyamuk? Ya kan? Nggak, anggap aja ini lagi kita lagi masang obat nyamuk, atau ibu pakai parfum cerot wangi, sehingga nah pakai aja. Ini kan bukan apa ya, ini cuma gimmick-gimmick kearifan lokal. Saya kredit motor udah 6 bulan belum bayar, emang karena nggak punya duit. Ya kan, emang nggak punya duit kan. Bapak kredit mobil udah setahun nggak bisa bayar, emang karena nggak ada duit. Maksudnya duitnya ya buat makan, buat bayar listrik, buat bayar cicilan mobil belum ada. Nah, gimana biar mobilnya bisa dipakai aman? Ambil celana dalam bapak yang udah bekas pakai, syukur-syukur 9 hari, taruh di dashboard. Nanti kalau dibuka dashboardnya meleleh gak? Oh meleleh, lanjut. Daripada dibegal sama debt collector. Orang ini cuma gimmick-gimmick. Nah, tamu saya Pak, testimoni 3 orang, hampir 100% sepanjang dia hidup, STNK-nya nggak diperpanjang selama 5 tahun, sampai hari ini aman. Nah, kemarin baru dia bayar, sekalian ganti plat. Emang dia selama 4 tahun, 5 tahun gak ada uangnya, tapi aman tuh. Nah, dia bayar pajaknya selama 5 tahun, ganti plat 33 juta. Iya, padahal mobilnya tahun 2017 atau 18, pokoknya 3 tahun. Dia bayar 33 juta. Bukannya kita menghindar pajak, karena kita gak ada duit, tapi kan sekarang diperpanjang. Nah, coba deh pakai celana dalam. Nanti kalau mau cuci di steam gimana Pak Haji kalau celana dalamnya ketahuan? Ya nggak mungkin juga steam buka-buka dashboard, ya kan? Nah, pakai dah, ini buat pengaman, biar bapak dan ibu masih bergaya walaupun utang. Ya kan? Coba mau kondangan ke gedung, kan beda kita bawa mobil sama enggak, ya kan? Emang dilihat STNK-nya apakah udah diperpanjang apa belum? Enggak. Ya praktekin dulu deh ini. Nah, makanya ibu ini gue setuju celana dalam dibalik, BH dibalik, terus BH-nya diambil, digantungin di tempat dagangan kita. Pak Haji, kalau gue dagang online di mana? Ya di itulah kan kita ngetik nih di bangku, dipaku aja di ujung.
Iya, setuju. Lumayan biar laku. Bisa? Baru ganti Pak Ji. Nggak usah, Pak. Karena kalau diganti ntar kelamin Bapak somplak. Nggak usah. Udah itu aja satu. Ini juga nggak ganti-ganti kan? Nggak. Itu aja kan? Iya. Coba kasih lihat BH-nya. Gitu. Oh, ini BH. Kalau ini Hah? Harus BH. Kalau Bapak nggak punya istri, Bapak boleh punya kakak, boleh punya ibunya, boleh punya iparnya, boleh punya anaknya, boleh punya sepupunya, boleh. Nggak harus istri, boleh. Misalkan Bapak kenalan nih di acara ulang tahun, Bapak bilang aja, Mbak, bisa nggak BH-nya? Nanti dikasih, Pak. Jadi tamunya tuh waktu berangkat kondangan pakai BH, pulang dia nggak pakai BH. Nanti Bapak bilang, mau gak pinjemin BH-nya? Nanti aku kasih sahamnya. Bisa? Bebas, Pak. 1000 cara lah. Yang penting pokoknya. Makanya karena ini ilmu udah populer di YouTube dan luar biasa, ibu paksain kalau jemur BH harus hati-hati. Karena Bapak ini mengincar. Ada lagi? ada lagi. Ya. Udah lama kan nggak pernah dapat pesanan gitu. Ya. Terus ada pesanan ngucapin dulu waktu itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan karumannya anak yatim RDAY, kandang pimpinannya Pak Haji Susato. Pasti besok ada orang pesan, pasti orang pesan. Baru selesai itu ada orang datang, orang ya apa sih tetangga buat nikahan katanya. Bu, aku pesen ini ya katanya, sosis Solo sama ini gitu. Buat hari Sabtu. Alhamdulillah, kok dikabulin gitu. Alhamdulillah dikabulin. Terus yang kemarin pas Idul Adha juga aku praktekin lagi, ada lagi pesanan lagi bolu 5 loyang gitu. Ya, Alhamdulillah. itu selama tiap hari sekarang di dagangannya digantung BH kan? Iya. Oke, perhatiin ya Pak. Ini ilmu baru Pak. Kalau cara dalam kan udah populer. Ini lagi mau naik tren BH. Hah? Nggak apa-apa lah, nggak malu. Orang nanti kan masukin kantong kresek, bukan BH-nya ngawer-ngawer. Kalau Bapak dan Ibu dagang buah, BH-nya buat ngelap buahnya. Apel, jeruk, mangga. Nanti yang beli rasanya seperti isinya BH. Ibu ada pertanyaan lagi? Terus udah gitu kan aku nggak bisa cawek-cawek itu yang terlalu Ya. dalam direndam karena pernah sekali diliatin orang. Ya. Kan nggak pernah kan saya jualan Ya. nggak jauh sih dari sini ke situ aja Pak. Ya. Apa tuh udahlah nggak usah dicawek-cawek, gerobaknya aja saya siram pakai air rendaman celana gitu. Ya. Saya rendam terus ditaruh di depan rumah juga saya ituin. Ya. Udah capek-capek tetangga jam 5 udah pada datang beli gitu. Ya. Terus udah gitu apa tuh makanan kucing, aku kasih makan kucing. Ya. Terus yang kucing lagi pada hamil. Boleh. Memang dari awal jualan juga asal saya gerobak Boleh. kan bunyi. Ibu sekarang tunggu, biar gak kelamaan. Ibu ada pertanyaan nggak dulu? Biar Ada. yang lain kebagian. Ya itu biar dagangan saya lancar, anak Yang saya. tadi udah Ya. dilanjutin aja terus nanti lancar. Oh ini Pak, ada lagi? Ada lagi. Saya mau minta sertifikat rumah saya di ipar saya. Cuman ipar saya kan baru. Nanti ijab sama anak yatim pasti terkabul seperti ibu tadi. Ada lagi? Ipar saya udah meninggal. Iya nanti pasti bisa. Oh, iya. Masa nggak bisa? Ada lagi? Udah. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, Nama, santai ya. nyender aja, nyender. Ya, sini nyender. Nama Sonimah dari Kebumen. Pertanyaannya? Pertanyaannya, alhamdulillah Pak, setelah saya mempraktekkan testimoni Pak Haji Dwi Susanto, Ya. alhamdulillah testimoninya terkabul. Ya, apa yang Yang Mbak saya praktekin praktekkan, saya apa? selalu pakai BH dibalik sama celana dalam dibalik. Ya. Lah waktu bulan Juni Juli saya kan punya hutang di BRI 25 juta ya Pak. Ya. Lah rumah saya itu bank itu ke rumah ada 5 orang. Rumah saya mau ditempelin di apa? Katanya enggak dilelang, katanya rumah ini masih punya tunggakan bank. Setelah saya mempraktekkan itu sama kalau pagi itu saya itu ngerendam sana dalam Pak. Rendam sana dalam saya itu kalau pagi di sampai saya di depan rumah. Ya. Terus malamnya saya itu sholat tahajud. Saya sholat tahajud bangun jam 2.45. Ya. Tahajud terus saya baca Quran sampai subuh. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada berita orang BRI mau ke rumah lagi. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Padahal tadinya dia maksa saya sampai Padahal dia tadinya maksa. maksa WA saya pokoknya kalau minggu-minggu ini kamu nggak ngasih
14 juta sekarang lunasin rumah saya, pokoknya mau saya tempelin. Padahal saya waktu itu BPKB itu jaminannya cuma pakai BPKB motor, kok kenapa rumah yang ditempelin? Ya. Akhirnya saya ngajak kakak saya ke BRI. Ya. Orang waktu itu saya di puskesmas, pas kerja di puskesmas, Ya. aku sama kakak saya ke kantor. Ya. Ke itu pegawai BRI-nya diomelin sama sama kakak saya. Ya. Kok kenapa nggak ada yang bersangkutan, berani-beraninya bilang sama bapak kandung saya, bilang gini, anak bapak hutang udah 25 juta 2 tahun belum dibayar. Padahal saya tiap bulan ngangsur, cuma waktu COVID 14 bulan nggak ngangsur karena COVID. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya itu alhamdulillah Pak, sekarang sepi, nggak ada. Coba nggak ada. ulangi lagi. Ibu terkabul meraktekin ilmu RD apa? Coba ulang lagi sekali lagi. Madep Saya sana, Bu. memakai- Madep sana, Bu. Madep sana. Shoot, Kang Nur. Shoot. Saya mempraktekkan selama 2 bulan ini make BH selalu dibalik sama celana dalam selalu dibalik. Keduanya saya bangun jam 2.45, terus saya sholat tahajud, terus baca Quran sampai subuh. Yang ketiganya saya mempraktekin celana dalam aku rendam. Terus paginya aku capek-capekin depan rumah. Itu pas direndam dari warna apa jadi warna apa? Celana dalam itu warnanya putih, tapi kan udah bodoh lah saya kalau gelap-gelap. Orang yang lain belum ketawa udah ketawa. Jadi dari warna celana dalam apa setelah direndam warnanya jadi apa? Warna semu-semu coklat, Pak. Orang sana dalam udah itu, Pak. Boleh, ambil. Isu ambil, aku boleh. Wow, luar Nah, biasa. terus pagi-paginya aku capek-capekin di depan rumah terus, Pak. Ya, Akhirnya ya. yang BRI yang 5 Ya. orang itu ke rumah, Pak. Ke rumah Iya, bapak saya badan udah tua, Pak, udah 86 tahunan. seusia ini. Itu iya, Pak, makanya kakak saya nggak rela, bapak saya jadi sakit waktu itu. Nggak ada, saya kok berani-beraninya bilang Sakit kayak gitu. apa bapaknya? Apakah sakit alat kelamin atau sakit apa? Sakitnya ya karena itu tahu saya utang 25 juta kata bank itu, padahal utang 25 juta udah saya angsur tiap bulan, sekarang udah 20 kali angsuran, berarti kan tinggal berapa? Ya, sip, tepuk tangan dong. Kebumen, luar biasa Kebumen. Ada pertanyaan? Saya nekat dari sini, Pak, kembali saya hutang, Pak, hutang di koperasi buat kesini, Pak, bener. Ya, sekarang ada Saya pertanyaan nekat. nggak? Kok bingung ya, Pak, pertanyaan apa? Apa mau tidur sama Mbak? Atau mau tidur sama Kebo? Mumpung di sini ada Kebo, ada Mbak. Saya pengennya di sini ya, pengennya hutang lunas lah, BRI, nggak ke rumah lagi lah, biar bapak saya nggak sakit. Bisa, yang ibu kan nanti hijab dulu sama anak yatim seperti ibu ini, seperti ibu ini, seperti bapak ini. Bu, tadi ibu ini bisik-bisik. Gi, itu yang dari Kebumen, mau gak utangnya saya yang lunasin? Tapi penyakit suami saya pindah ke ibu. Ya nggak mau, Pak, nggak mau. Nggak mau, Pak, tadi gimana anak saya, Pak? Hah? Anak saya lagi pada kuliah, Pak, lagi di tengah. Makanya semua orang punya anugerah masing-masing. Iya. Makanya jangan ngeluh, lo tuh ngeluh mulu. Ini nggak ngeluh. Makanya sajak privat. Syaratnya apa kalau sajak privat? Di Hotel Alana, di Hotel Aston, atau di La Moda, di Plaza Indonesia, atau di Grand Hyatt di lantai 3. Syaratnya cuma satu, nggak boleh ngeluh. Ya. Teman-teman kadang gue pengen privat. Ya kalau lu nggak ngeluh, langsung gue undang. Iya. Percuma Pak kalau ngajarin orang ngeluh. Iya. Ini kan nggak ngeluh. Hitungannya cuma 2 hari terkabul. Jadi kalau bisa privat, kalau bisa nggak sampai berhari-hari. Hitungannya jam langsung terkabul. Kok aku nggak diundang privat, Ji? Ya lu masih ngeluh. Nah coba jangan ngeluh. Makanya tadi ibu ini bisik, Ji, mau gak tuh orang Kebumen utangnya saya lunasin malam ini? Syaratnya apa, Bu? Saya bilang gitu tadi, saya japri. Penyakit suami gue pindahin ke dia. Yes. Nggak mau. Bos, shoot nih, shoot nih orang ini, shoot. Nah, ketawa. Yeah. Tepuk tangan dong. Ada lagi pertanyaan? Ya alhamdulillah setelah saya. Ya, pertanyaan ada lagi nggak? Dah, dia lupa. Pertanyaannya apa? Udah nggak ada. Oh ya udah, tepuk tangan dong. Bos, pertanyaan apa, Bos? Bos, pertanyaan apa? Berdiri. Pengalaman apa atau ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nama saya Syahari dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kalimantan Selatan. Selatan. Udah pernah melatih ilmu RDAY? Ya, sebelumnya saya minta izin atas ilmunya
RDAI pimpinan Pak Haji Dewi Susanto. Saya kenal dari YouTube sekitar 25 hari yang lewat. Alhamdulillah sudah terkabul gitu di antara beberapa. Apa yang udah terkabul? Coba ingat-ingat. Alhamdulillah, Pak Haji, sebelumnya saya dulu pengusaha dari alat berat sama perusahaan parapom walet gitu kan. Dari 2015 saya sakit itu sampai mungkin terakhir saat ini lah. Sakit. Tinggal dapat jamuan anugerah kata Pak Haji kan. Iya. Nah gitu. Jadi dari 2015 sampai 2000 itu parah itu. Jadi beberapa mungkin di antara dokter spesialis ataupun umum sampai non medis lah gitu kan Pak Haji, itu udah nggak dibilang lah gitu kan. Terus setelah 2021 itu saya setiap hari keluar cacing kermi itu. Cacing Kermi. dari mana? Dari dubur. Dari dubur. Ya, Oke. mungkin 5 sampai 10 kali gitu. Ya. Nah, jadi setelah Itu kalau cacing kerminya keluar, Bapak buang atau Bapak ternak? ya dibuang lah Pak. Oh, buang. Jadi sampai itu anusnya itu Pak Haji membusuk gitu. Ya. Dan semua aset kemarin dari 2020 udah terjual lah pada intinya gitu kan. Nah terus setelah mengenal RDAI, Ya. nah saya coba praktekkan. Yang mana yang dipraktekin ilmu RDAI, Bos? Mungkin kayak ibu tadi kan mandi malam. Mandi malam jam 00. Terus sampai sembahyang taubat, tahajud, hajat gitu kan, semuanya lah gitu. Terus kita dalam proses sudah mulai membaik. Terakhir baru nonton beberapa yang lewat itu ada Pak Haji bilang kan minum kontol. Emang bisa diminum kontol? Enggak. Jadi Remes alat kelamin, Ya. air kobokannya ditaruh di teko, Ya. air kobokan alat kelamin diminum. ya cuman itu dari orang tua Pak Haji. Ya, dari orang tua. Orang tua lagi perempuan. Keduanya masih hidup. Oh, masih hidup. Jadi malam satu Muharram gitu kan. Nah, setelah saya minta Pak, Bapak baru ngomong malam 1 Muharram, itu jin langsung berisik di pojok. Bersin jinnya. Jadi setelah 1 Muharram manjur bener nih, malam 1 Suro. Oke, Bapak minum rendaman kaki sama kontol sama meme orang tua. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya alhamdulillah dari malam itu Pak Haji dulu sebelumnya 5 sampai 10 kali sampai minta jemputkan ambilkan sama istri gitu kan. Di dubur itu. Alhamdulillah dari malam itu cuman 1-2 kali gitu. Terakhir habis di bendara malam kemarin itu nggak ada lagi sampai sekarang. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. Terus saya juga sama saudara datang sini kan, kebetulan saudara saya itu stroke. Stroke apa stroke? Ya, stroke Pak Haji. Kan kebetulan ini Oh iya. nggak bisa. Kalau di sini namanya stroke. Kalau di sini stroke. Sama itu Pak Haji. Di saat Basut bos. Set. Kalau di sini stroke, kalau di sini stroke. jadi itu Pak Haji sekitar 10 hari sama gitu kan. Dia sembahyang nggak bisa rokok. Jadi kalau rokok kayak nangkap ayam. Oh iya. Jadi waktu rokok Ruku bukan rokok ya? Sembahyang. Bukan. Kalau bapak dan ibu namanya ruku. Kalau dia namanya rokok. Rokok. jadi gitu kan setelah 10 hari alhamdulillah sekarang udah bisa normal kayak orang biasa. Udah bisa ya? Gitu, alhamdulillah. Sekarang Bapak pertanyaannya apa nih? Jauh-jauh dari Kalimantan ke RDAI Bogor. Pertanyaannya apa? Apa Bapak mau nanya ruku? Apa mau nanya rokok? Ya, jadi gini, Atau mau Pak Haji. nanya stroke? Atau mau nanya stroke? Jadi gini Pak Haji, Pertanyaannya apa? yang masih ada kami kan punya aset gitu kan, asetnya apa? Rumah walet cuma ada jali atas nama kan anak-anak karena kemarin waktu atas nama saya di antara para mungkin normal lah gitu kan sampai akhir pun kamu nggak bakalan isi sarang waletnya, gedung waletnya sama lokasi tanah sekitar 2 hektar gitu daerah Banjar. Pertanyaan apa? Pertanyaan ulang lagi. Jadi supaya gimana punya aset anak-anak saya itu bisa Aset anak-anak Bapak? Ya. Asetnya apa? rumah walet kita ada 4 rumah gedung 4 rumah burung walet. sama Emang nggak menghasilkan? sementara ini karena itu sering ketemu ini Pak Haji sejenis kain kapan mayat itu gitulah jenisnya sampai beberapa gitu. Oke. Nah Jadi- sekarang pertanyaannya pengen
4 rumah sarang walet itu ada hasilnya. Oke. Gampang lah, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu punya sarang burung walet, gampang kalau manggil walet. Rendam celana dalam Bapak, nanti dicawik-cawik di sekitarnya sarang burung walet. Cawik. Nah, umur Bapak berapa? Umur 49 tahun. Nah, selama 49 hari nanti banyak burung walet masuk. Terus misalnya jaraknya jauh-jauh nih Pak Haji. Jaraknya itu kan ditempuh bisa 1 hari itu bisa kan gitu. Bisa nggak misalnya lewat HP? Yang rendam celana dalamnya karyawan Bapak juga bisa. Oh, gitu. Iya. Jadi bikinnya langsung aja pakai drum. Iya. Nggak usah pakai ember. Pakai drum bikinnya, pakai drum. Kalau mau lebih cepat lagi, jangankan celana dalam Bapak bekas pakai yang direndam. Sekalian Bapak berendam di drum. Nanti kan alat kelamin Bapak ngambang. Ada lagi? Nanti cawik-cawik di depannya keliling. Iya. Ini berlaku buat sarang burung walet. Itu kemarin udah ada 2 kali kemarin udah. Pertanyaan apa lagi? Terus ini saya mau minta centong Pak Haji. Centong, boleh nggak di belakang? Ada lagi? Ya cukup itu aja. Oke, tepuk tangan dong, Kalimantan. Itu Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.